فاتحة وصلنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم وصل جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين ثم وصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diparingi kesehatan, diparingi kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparingi kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah diususkan untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Kita sudah membaca kemarin tambihun itu ya, yang analisisnya masih belum lengkap ya. Bagi yang belum menyimak bisa dilihat di episode sebelumnya begitu ya. Tambihun ta'riful ilmi wa mawdu'uhu wa ghayatuhu wa mansya'uhu wa nisbatuhu ila sairil ulumi wa wadi'uhu wa hukmu syar'i fihi wa masailuhu hadhihi kulluha tusamma mabadi'al ilmi. Sekarang monggo fokus dan perhatian kita melanjutkan yang kemarin, kita arahkan kepada lafaz kulluha. Ya. Kita masuk pada kulluha yang dalam konteks ilmu nahwu ini disebut sebagai taukid. Ya. Coba kita petakan terlebih dahulu sebelum kita masuk pada ini. Jadi taukid itu kalau seandainya kita lihat itu terjadi dalam konteks mentaukiti isim, mentaukiti fi'il, mentaukiti huruf.
Saya senang panjenengan kalau seandainya sering punya peta konsep ya. Realitas yang terdapat di dalam teks dianalisis, kemudian disistematisasi, kemudian dipetakan. Itulah yang sering saya tegaskan, kita harus berpenalaran induktif. Meskipun pada akhirnya kita sulit untuk mencari cantolan kira-kira teorinya itu di mana. Yang penting realitas di lapangan itu menunjukkan itu, ya sudah. Ya. Jadi taukid itu terjadi dalam konteks fiil, taukid terjadi dalam konteks isim, taukid juga terjadi dalam konteks huruf. Itu realitasnya seperti itu. Dalam konteks fiil yang kita lihat itu dibedakan. Ya. Yang sedang kita taukid itu adalah fiil apa? Kalau seandainya fiil madhi ternyata pakai qad, begitu. Sederhana memang. Tapi pada akhirnya pemikiran semacam ini akan mempercepat pemahaman murid-murid kita daripada harus menyimpulkan sendiri. Kalau mau mentaukiti fiil madhi itu pakai qad. Ya kan? Atau juga bisa dengan pakai la. Biasanya kalau ini jatuhnya setelah jawab atau menjadi jawab dari lau. Lau kana Syafi'i hayyan la afta dzalik. Ya, itu biasanya juga memiliki fungsi taukid. La afta dzalik. Ini petanya begitu. Oh, kalau fi'il madhi itu biasanya taukidnya secara umum pakai qad. Tapi juga kadang-kadang pakai la. Ya. Begitu. Lau kana Syafi'i hayyan, kalau seandainya Imam Syafi'i itu hidup, la afta, maka pasti itu ada unsur taukid di situ. Tapi kalau seandainya kita sedang mentaukiti fi'il mudhari dan fi'il amar, ternyata tidak pakai qad. Ini peta konsep itu begitu. Ternyata pakai nun taukid, baik tsaqilah maupun khafifah. Ini peta. Taukid terjadi baik pada kalimat isim maupun kalimat huruf, kalimat fi'il, itu terjadi semuanya. Kalau seandainya kita sedang mentaukiti fi'il madhi, itu pakai qad. Ada realitas juga pakai la afta dzalik. Laulahu lama a'tahu. Ada unsur taukid di situ. Ini pemetaan agar murid-murid kita gampang. Begitu. Kalau seandainya taukidnya itu sedang mentaukidi isim, itu biasanya pakai inna, biasanya pakai anna, ya kan? Kadang-kadang juga pakai lam juga, ya. La khulufu fammis shaim, la khulufu, la khulufu. Bau tak sedap mulutnya, bener-bener la khulufu. Pakai inna, pakai anna, pakai lam. Begitu. Ya. Yang namanya taukid terjadi pada konsep fi'il, konteks fi'il, terjadi juga pada konteks isim, juga terjadi pada konsep konteks huruf. Innaka la ala khuluqin azim, la ala khuluqin azim. Akhirnya pemetaan kita jelas. Oh, taukid itu, penegasan arti itu ternyata terjadi dalam konteks fi'il. Peta konsep semacam ini menurut saya mahal, Rek. Murid-murid kita itu tidak mungkin secara cepat bisa menyimpulkan itu. Mereka akan bisa menyimpulkan semacam itu setelah melakukan pengembaraan yang cukup lama. Kalau seandainya mereka kita bantu dengan melakukan sistematisasi, melakukan peta konsep semacam itu, mereka akan ada yang namanya percepatan itu. Ya, informasinya lebih dahulu sehingga lebih gampang. Jadi saya anjurkan sampean untuk selalu terus menggali sehingga
pemetaan itu menjadi sangat penting. Saya tegaskan, misalnya taukid terjadi dalam konteks fiil, taukid terjadi dalam konteks fiil, juga taukid terjadi pada konsep huruf. Isim, fiil, huruf itu memungkinkan untuk kemudian dimasuki taukid. Kalau seandainya fiil dibedakan, ini fiil madhi, fiil mudhari atau fiil amar. Kalau fiil madhi itu biasanya pakai qad dan pakai lam. Kalau fiil amar itu biasanya dan fiil mudhari itu biasanya pakai nun taukid, baik tsaqilah maupun khafifah. Itu sekedar pintu masuk yang bisa jadi kurang sempurna, yang memungkinkan untuk kemudian disempurnakan. Tapi saya tegaskan, taukid memungkinkan terjadi dalam konteks fiil, terjadi ke dalam konteks isim, terjadi dalam konteks huruf. Kalau dalam konteks isim biasanya pakai inna, biasanya pakai anna, biasanya juga pakai la. Juga terjadi di dalam konteks huruf. Innaka la'ala khuluqin azim. Begitu. Nanti berkembang sampean kalau seandainya sudah biasa memetakan, itu penting. Seperti yang sering saya katakan, dalam konteks dunia ilmu pengetahuan itu yang paling dihargai itu adalah ketika kita mau atau bisa menawarkan sesuatu yang baru. Apakah itu hanya sekedar sistematisasi? Tapi sistematisasi ini itu tidak pernah dilakukan oleh yang sebelumnya. Itu penghargaan dunia ilmu pengetahuan itu akan lebih misalnya ada pada diri kita kalau seandainya kita mampu memberikan sistematisasi yang sama sekali itu tidak pernah dilakukan oleh sebelum kita. Ya. Kata-kata gini kita tidak pernah baca loh. Taukid ada memungkinkan masuk pada isim, memungkinkan masuk pada fiil, memungkinkan masuk pada huruf. Begitu. Kalau fiil dibedakan, madhi, mudhari atau amar. Kalau madhi pakai qad atau pakai lam. Kalau amar dan fiil mudhari pakai nun taukid misalnya. Kalau isim pakai apa? Pakai inna, pakai anna, pakai lam juga. Kalau huruf pakai apa? Pakai la misalnya. Nah, itu penting. Akhirnya sampai taukid yang memungkinkan masuk pada isim, fiil dan huruf itu adalah lam. Nah, itu kan kesimpulan. Kalau seandainya sampai mampu melakukan itu, maka itu akan mempercepat ya koleksi wacana dari murid-murid kita. Itu sangat penting menurut saya. Ya. Oke. Kita masuk dalam konteks taukid secara umum begitu. Sekarang kita ngomong taukid dalam konteks kedudukan i'rab. Kalau tadi taukid tidak ngomong dalam konteks kedudukan i'rab. Kalau seandainya kita mencoba untuk memetakan, ternyata tawabi itu mesti ada taukidnya. Taukid di antara dari isim-isim yang hukum i'rabnya mengikuti matbu'nya, itu termasuk dalam kategori tawabi. Naat mengikuti man'utnya, maktuf mengikuti maktuf alaihnya, taukid mengikuti hukum i'rabnya, muakkadnya, badal mengikuti hukum i'rabnya, mengikuti mubdal minhunya, taukid dalam konteks i'rab. Akhirnya sampean bisa memetakan juga. Ini penting menurut saya, seperti teman-teman bahasa dan sastra Arab, teman-teman PBA itu melakukan pemetaan semacam ini penting. Taukid bisa jadi berkonotasi pada i'rab, bisa jadi tidak berkonotasi pada i'rab. Nah, itu menurut saya penting, dibuatlah makalah begitu. Akhirnya sampean itu mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, sumbangsih pada ilmu pengetahuan. Begitu. Dalam konteks i'rab, taukid itu dibagi menjadi dua. Ada yang kemudian kita sebut sebagai taukid yang sifatnya lafzi, ada yang disebut sebagai taukid yang sifatnya ma'nawi. Taukid sifatnya ma'nawi itu adalah bi alfadhin ma'lumatin, dengan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan sejak awal. Disitulah kemudian kita berkenalan dengan nafsun, disitulah kita berkenalan dengan ainun, kita berkenalan dengan dan kullun, dengan ajma. Itu taukid maknawi namanya.
Kalau taukid lafzi itu bagaimana? Kalau taukid lafzi itu adalah pengulangan lafaz yang sama. Ja'a Muhammadun. Muhammadun. Itu taukid lafzi. Ya. Apakah yang namanya lafaz yang sama itu awalnya itu sifatnya mustatir yang kemudian dimunculkan dengan zahir, ataukah sejak awal memang sudah muncul? Kalau seandainya panjenengan saya tanya misalnya uskun manggono sopo siro, menetaplah kamu, mana fa'ilnya? Anta. Anta di situ mustatir? Iya mustatir, wujuban tidak mungkin kemudian di situ dimunculkan. Kemarin kita sudah sepakat. Ketika fi'il itu ditempati oleh dhamir mustatir wujuban, kemarin saya ulangi lagi, ini penting bagi sampean. Ketika yang namanya fi'il itu ditempati oleh dhamir yang mustatir wujuban, fi'il tersebut tidak memungkinkan untuk memiliki fa'il berupa isim zahir, juga tidak memungkinkan memiliki fa'il berupa masdar muawwal. Dia akan terus memiliki fa'il yang berupa dhamir mustatir, itu tidak mungkin dizahirkan. Itu sudah kita sepakat. Kok kemudian panjenengan menyebutkan misalnya aqra'u ana, ada ana di situ. Naqra'u nahnu, uskun anta. Ya kan? Maka ana, maka nahnu, maka anta itu tidak memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai fa'il dari misalnya aqra'u ana dari aqra'u, naqra'u nahnu dari naqra'u. Misalnya uskun anta dari uskun. Kenapa? Karena ini adalah fi'il-fi'il yang memang sejak awal ditempati oleh dhamir mustatir wujuban. Bareng-bareng. Wa min dhamirir raf'i ma yastatiru kaf'al uwafiq naghtabid idh tashkuru. Wa min dhamirir raf'i, di antara dhamir rafa itu ada ma yastatiru, ada yang wajib mustatir. Kaf'al seperti lafaz if'al. Kalau seandainya kita bertemu dengan fi'il amar yang mufrad, saya istilahkan mufrad, tidak bertemu dengan alif tathniyah, tidak bertemu dengan waw jama', tidak bertemu dengan ya muannatsah mukhatabah, muannats mufrad, amar mufrad itu maksud saya begitu, maka di situ pasti antanya tersimpan, tidak mungkin kemudian didhahirkan. Ketika kemudian didhahirkan, itu adalah bentuk taukid. Begitu. Kok ono kata-kata aqra'u ana, kok ono naqra'u nahnu, kok ono taqra'u anta, kok ono uskun anta. Apakah uskun anta itu kok kemudian antanya disebut sebagai misalnya fa'ilnya? Tidak. Fa'ilnya lafaz uskun mana? Uskun fa'ilnya adalah mustatir wujuban di dalam lafaz uskun. Kenapa anta kok kemudian dimunculkan? Dalam konteks inilah kita akan berhadapan dengan konsep yang lain. Konsep yang lain. Konsep nopo niku Ustaz? Begini. Kalau seandainya panjenengan misalnya ditanya uskun anta wa zaujukal jannata, wa zaujukal jannata, wawnya waw apa itu? Waw atof. Yang jatuh setelah huruf atof namanya apa? Ma'tuf. Ya kan? Mana ma'tuf alaihnya? Ma'tuf alaihnya itu adalah berupa dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta yang ada pada lafaz uskun. Ya, dalam konteks inilah melahirkan sebuah konsep dhamir mustatir tidak cukup kuat untuk kemudian dijadikan sebagai ma'tuf alaih, sehingga perlu ditaukidi. Saya ulangi lagi, dhamir mustatir wujuban tidak cukup kuat untuk menjadi ma'tufun alaihi. Ketika dia menjadi ma'tuf alaih, ketika dia dhamir mustatir wujuban itu menjadi ma'tuf alaih, maka dia harus ditaukiti, dikuatkan. Uskun anta, akhirnya ada anta. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak ada anta, itu akan kebingungan orang. Uskun wa zaujuka misalnya, uskun anta wa zaujukal jannata. Ya, itu semacam itu. Jadi petanya bagaimana Ustaz?
Nah, saya katakan. Taukid itu ada yang berkonotasi pada i'rab, ada yang tidak berkonotasi pada i'rab. Kalau seandainya kita ngomong taukid dalam konteks bukan i'rab, bukan termasuk dalam kategori tawabi, bagian dari tawabi, maka bisa kita tegaskan bahwa taukid itu bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim, bisa masuk pada huruf. Kalau masuk pada fi'il, itu bisa jadi dilihat apakah fi'ilnya fi'il madhi pakai qad, pakai lam. Lau kana Syafi'i hayyan la afta dzalik. Lau kana lamun ono sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i iku hayyan urip, kalau seandainya Imam Syafi'i masih hidup, la afta dzalik, maka dia pasti akan berfatwa seperti ini. Pakai la, pakai qad. Itu karena fi'il madhi. Afta yufti, bareng-bareng. Afta yufti ifta'an wa muftan fahuwa muftin wa dzaka muftan aftila tufti muftan. Ya. Jadi saran saya kepada panjenengan, silakan panjenengan selalu mau tahu terhadap realitas yang ada pada teks, simpulkan, sistematisasikan, dan seterusnya. Itu akan memberikan manfaat yang cukup luar biasa kepada murid-murid kita. Murid-murid kita akan bisa melakukan percepatan karena kesimpulan semacam itu tidak harus disimpulkan sendiri setelah melalui pengembaraan yang cukup panjang. Kita bisa memberi informasi itu. Ya, oleh sebab itu sering saya katakan, jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Saya ulangi lagi. Jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Ya. Ayo kita diskusi sebentar sedikit. Seorang guru yang tidak baik, guru nahwu, guru sorof, ya, dia negeri misalnya, sudah statusnya guru, dapat sertifikasi macam-macam, tapi dia tidak bisa. Coba bayangkan, ya, karena paradigma yang dikembangkan di lembaga pendidikan formal kita itu adalah kewenangan. Dia bisa ngajar bukan karena dia memahami itu, akan tetapi lebih disebabkan karena dia memiliki ijazah untuk itu, akhirnya ngajar meskipun nggak bisa. Ilmunya masih sampai alif ba ta dalam konteks ilmu bahasa Arab. Pertanyaannya adalah, apakah muridnya bisa sampai sa ya? Jelas nggak bisa. Apakah sampai jim ya? Jelas nggak bisa. Apakah sampai ha ya? Jelas nggak bisa. Ya kan? Sejatinya adalah guru yang sebenarnya tidak mampu untuk menjadi pengajar, tapi memaksakan diri untuk menjadi tenaga pengajar, itu menghambat potensi anak orang lain. Coba direnungkan itu. Sejatinya guru yang sebenarnya tidak layak untuk mengajar, tapi dia memaksakan diri untuk mengajar, sejatinya dia sedang menghambat potensi anak orang lain. Ya, oleh sebab itu ada anjuran, jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Karena kalau seandainya kita menjadi guru yang tidak baik, sejatinya kita sedang menghambat potensi anak orang lain. Kasihan anak orang lain. Anak yang cerdas ketika diajari oleh guru yang tidak cerdas, yang ilmunya hanya alif ba ta saja, anak yang cerdas ini tidak mungkin ilmunya bisa sa, bisa jim, bisa ha. Karena tidak mungkin, logika mengatakan yang namanya murid tidak bisa melampaui gurunya dalam proses belajar mengajar itu. Guru yang tidak baik sejatinya pada akhirnya akan menjadi penghambat potensi anak orang lain. Itu penting untuk kemudian ditegaskan oleh panjenengan. Ya, jadi penting bagi sampean. Kita kembali lagi misalnya sekarang. Ya, jadi peta konsep itu kemudian menjadi sangat penting. Kita ngomong taukid dalam konteks apa ini? Dalam konteks i'rab atau non i'rab? Kalau seandainya kita ngomong taukid dalam konteks i'rab, maka dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai lafzi, ada yang disebut sebagai maknawi. Kapan disebut sebagai maknawi? Kalau seandainya bi alfazin ma'lumatin, dengan lafat-lafat yang sudah ditentukan, yang itu adalah ainun, yang itu adalah nafsun, yang itu adalah kullun, yang itu adalah ajma'u.
Kalau lafzi bagaimana Ustaz? Mengulang lafaz yang sama, apakah lafaz itu kemudian muncul atau sedang mustatir? Uskun anta wa zaujukal jannah. Anta di situ bukan fa'il dari uskun, karena uskun itu memang sejak awal ditempati oleh mustatir wujuban. Seperti yang saya katakan, fi'il yang sudah ditempati oleh dhamir yang mustatir wujuban tidak akan pernah mungkin memiliki fa'il yang bersifat dhahir atau masdar muawwal. Itu diinformasikan pada murid panjenengan. Diinformasikan. Coba ditulis sampai. Sampean kalau seneng nulis itu nggak bisa. Nulis itu tidak ada materi, tidak bisa. Sampean mesti mencari itu. Nulis sampean. Mesti mencari itu. Dan tulisan kalau seandainya kemudian baik itu akan sangat bermanfaat. Ya, pokoknya jangan plagiat. Ya, itu semacam itu. Itu tentang kulluha yang kesimpulannya taukid. Kita lihat dari dua aspek. I'rab atau non-i'rab. Kalau i'rab itu masuk dalam kategori tawabi seperti yang saya katakan, itu dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya laflang, lafaz yang sama, apakah lafaz itu sudah zahir ataukah sedang mustatir. Silakan gitu itu. Kalau seandainya sampai ada yang menindaklanjuti pikiran-pikiran semacam ini, itu bagus. Itu gak pernah saya tulis. Ya, itu hanya muncul saja begitu. Kalau kita ngomong taukid itu tidak dalam konteks i'rab, maka taukid bisa ditegaskan, bisa masuk pada kalimah isim, bisa masuk dalam kalimah fi'il, bisa masuk dalam kalimah huruf. Kalau masuk kalimah fi'il itu adalah dilihat dulu fi'ilnya fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amar. Kalau fi'il madhi biasanya yang masuk itu adalah qad dan lam. Kalau fi'il mudhari dan fi'il amar, maka di situ pakai nun taukid, apakah tsaqilah atau khafifah. Masuk pada isim, bisa inna, bisa anna, ya, bisa lam tadi, la khulufu fammis shaim. Nah, itu penting untuk kemudian disistematisasi. Kalau pada masuk pada huruf itu pakai lam. Innaka la'ala khuluqin azim. Begitu. Wal asri innal insana, terus lafi khusrin, lafi, lam masuk pada fi, itu ada unsur taukid. Oke, selanjutnya ya sekarang masuk pada tusamma. Sekarang kita masuk pada tusamma. Ada dua pendekatan yang kita jadikan sebagai alat analisis untuk tusamma. Yang pertama saya masuk pada masalah i'rab. Ustadz, tusamma itu adalah fi'il majhul. Kenapa kok disebut sebagai fi'il majhul? Karena dia diikutkan pada kaidah dhamma awal wa futiha ma qabla al-akhir. Di dhamma huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhirnya. Kenapa kalau ini fi'il majhul? Kok tetap memiliki maf'ul bih? Begitu. Bisa jadi ini bagi teman-teman yang sudah lama mengajinya itu sesuatu yang sudah maklum. Tapi bagi newcomer informasi itu, penegasan pertanyaan semacam itu menjadi penting. Biasanya Ustadz kalau sudah fiilnya itu dimajhulkan, itu gak punya maf'ul bih. Di sini kok kemudian dibaca tusamma, dinamakan apa, ta'rif, maudhu, ghayah dan seterusnya itu dinamakan mabadi al, akan, kode nahu, kode maf'ul bih. Wa tusamma lan den arani apa ta'riful ilmi wa maudhu'uhu wa ghayatuhu dan seterusnya, den arani mabadi al ing. Kok ono enge Ustaz? Kok ada akannya? Kok ada maf'ul bihnya? Padahal kalau seandainya kemudian yang namanya fi'il itu dimajhulkan, dari maklum dimajhulkan, itu biasanya nggak punya maf'ul bih. Ini kok tetap punya maf'ul bih? Yang perlu saya tegaskan adalah yang namanya fi'il muta'addi itu ada 3.
Ada yang namanya muta'addi ila maf'ulin wahidin. Dalam konteks inilah ketika karakternya, ketika statusnya adalah fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul, ketika fi'il muta'addi yang satu maf'ul ini dirubah dari maklum menjadi majhul, maka pada saat itu tidak ada yang namanya maf'ul bih, karena maf'ul bih sudah bergeser pada posisi fa'il yang dibuang. Kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammadun dibuang, kutiba, akhirnya menjadi kutiba. Kataba Muhammadun ad-darsa menjadi kutiba ad-darsu. Memang enggak ada. Tapi ketika misalnya muta'addinya kepada butuh fi'il muta'addi itu butuh pada dua maf'ul, maka ketika kemudian dimajhulkan, memungkinkan dia masih memiliki maf'ul bih. Asumsinya bagaimana? Ketika fi'il itu dimajhulkan, dari maklum dimajhulkan, maka fa'ilnya dibuang. Ketika fa'il dibuang, maf'ul bih pertama bergeser pada pada posisi fa'il sehingga disebut sebagai naibul fa'il. Maf'ul bih keduanya itu bergeser tetap menjadi maf'ul bih. Pun juga demikian ketika muta'addinya kepada tiga maf'ul. Ketika dimajhulkan, maka maf'ul bih yang pertama itu bergeser menggantikan posisi fa'il sehingga menjadi naibul fa'il. Maf'ul bih keduanya akan bergeser menjadi maf'ul bih pertama, maf'ul bih ketiganya bergeser kepada maf'ul bih kedua. Itu dari aspek i'rab. Tusamma, pertanyaannya kenapa kok dia memiliki maf'ul bih padahal sudah dimajhulkan? Lebih disebabkan karena sama adalah fi'il muta'addi kepada dua maf'ul, sehingga ketika dimajhulkan, posisi fa'il yang dibuang itu digantikan oleh maf'ul bih pertama, maf'ul bih keduanya tetap menjadi maf'ul bih. Lagi-lagi harus saya tegaskan, informasi semacam ini mungkin bagi teman-teman yang sudah ngaji lama itu tidak terlalu asing. Tapi bagi teman-teman yang masih baru ini sangat bermanfaat. Yang kedua dari aspek i'lal. Ada perbedaan alasan. Ketika misalnya kita ngomong iya-nya ini sama-sama disukun, sama-sama enggak diharokati. Ketika kemudian tusamma dengan tusammi, ketika maklum, majhul, itu sama-sama mati di situ. Meskipun namanya beda. Kalau tusammi atas nama ya, kalau tusamma maka alif layyinahnya itu atas nama alif. Kenapa? Karena perbedaan harokat huruf sebelumnya. Kalau tusammi adalah selain fathah, kalau tusamma itu fathah. Kalau tusamma maka yang bengkong itu adalah disebut sebagai alif. Kalau tusammi maka yang bengkong itu disebut sebagai iya. Tapi semuanya harus tidak boleh diharokati. Kalau tusamma alifnya tidak diharokati itu maklum. Kenapa? Alif memang tidak menerima harokat. Kalau seandainya dibaca tusamma, kenapa kok kemudian itu berubah menjadi alif? Kaidah i'lalnya adalah idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubdilata alifan. Itu kaidahnya. Idza taharrakat, apabila berharokat, idza taharrakatil wawu wal ya'u dan ya itu berharokat ba'da fathatin muttasilatin. Idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin, yang jatuh setelah fathah. Berarti ada dua persyaratan di situ, li taharrukiha wan fitahi ma qablaha. Kalau seandainya kita menemukan wawu atau iya itu berharokat apapun. Ya. Wan fitahi ma qablaha, huruf sebelumnya fathah, ubdilata alifan, maka wawu atau iya itu diganti dengan menggunakan alif. Inilah alasan kenapa kok Romaya menjadi Roma, Ghazawa menjadi Ghaza, berubah menjadi alif. Kenapa? Karena sudah memenuhi persyaratan idza taharrakatil waw wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubdilata alifan.
Kalau seandainya tusammi Ustaz, kalau seandainya tusammi dengan maklum, yarmi, yaghzu, kenapa wawunya kok kemudian juga sukun? Kenapa ya-nya itu juga sukun? Ada perbedaan istilah, ada perbedaan alasan. Alasan kenapa kok kemudian ya atau waw itu kemudian harus disukun, itu adalah kaidah ilal yang berbunyi idza tatarrafatil wawu wal ya'u. Apabila waw dan ya itu ada di pucuk, di paling akhir, wa kanata madmumataini, keduanya itu di dhammah, uskinata, maka keduanya harus disukun. Itu kaidahnya. Ya, sampean kudu paham gitu itu. Ya. Kalau seandainya kita menemukan waw atau ya, dia ada di paling akhir, ada di lam fi'il, di pucuk. Wa kanata madmumataini, dan keduanya di dhammah. Berarti kalau tidak di dhammah menjadi tidak, misalnya di fathah. Inilah alasan kenapa kok kemudian kalau yarmi, yarmi. Tapi kalau lan, la yarmiya. Kenapa? Karena tidak madmumata ini. Kalau yaghzu sukun wawunya. Tapi kalau seandainya dia tidak di dhammah menjadi di fathah, menjadi zahir dia la yaghzuwa. Idza tatarrafat, idza tatarrafatil waw wal ya'u, apabila ada waw atau ya jatuh paling pucuk, tempatnya di paling ujung, di paling pucuk. Wa kanata, dan keduanya itu adalah madmumataini, di dhammah keduanya. Bagaimana? Uskinata, maka keduanya harus disukun. Qayyidnya itu adalah yang pertama ada di pucuk, yang kedua harus di dhammah. Untuk kemudian disukun itu ada dua itu, sehingga ketika tidak di dhammah maka dia tidak disukun. Karena demikian yaghzu memenuhi persyaratan idza tatarrafatil waw wal ya'u wa kanata wa kanata madmumataini uskinata, memenuhi persyaratan itu. Tapi kemudian ketika harus di fathah karena dia dibaca nasab menjadi tidak disukun. Idza tatarrafatil waw wal ya'u, apabila yang namanya waw atau ya itu kemudian jatuh di paling pucuk. Wa kanata, dan keduanya itu adalah madmumata ini, di dhammah keduanya. Uskinata, maka keduanya harus disukun. Yarmiyu, asalnya yarmiyu menjadi yarmi. Yaghzuwu, asalnya yaghzuwu menjadi yaghzu. Termasuk ini Samma yusammi, asalnya yusammiyu. Kenapa kok kemudian berubah menjadi yusammi? Kenapa ya-nya kok kemudian disukun? Karena dia tatorruf, ada di paling pucuk. Dan awalnya dia di dhammah, lebih disebabkan karena dia adalah fi'il mudhari yang kemudian mu'rab, yang tidak bertemu litajarrudhi anin nawasibi wal jawazib. Itu tentang tusamma tusammi. Ada dua pendekatan, ya. Yang pertama dari sisi kenapa kok meskipun dimajhulkan dia tetap memiliki maf'ul bih, padahal pada umumnya tidak. Yang kedua dari aspek iklal, ada perbedaan illat, ada perbedaan alasan antara ketika tusammi dan tusamma. Sama-sama pada akhirnya harus disukun, tapi yang satu alasannya adalah idza taharrakatil waw wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubdilata alifan. Yang kedua adalah alasannya idza tatarrafatil waw wal ya'u wa kanata madmumataini uskinata. Begitu. Ada banyak ya yang perlu. Saya langsung saja sekarang, enggak diperpanjang karena waktunya terbatas. Ya. Poin lagi yang kepingin saya katakan. Taja'alu itu adalah merupakan wahiyya takunu lil ilmi suratan ijmaliyatan taj'alu man yashra'u fi dirasatihi mulimman bihi. Taj'alu termasuk dalam kategori fi'il yang butuh dua maf'ul bih. Maf'ul bih pertama adalah man.
mannya adalah isim mausul, sebelum dilengkapi kelengkapan silatul mausul dan aid, jangan diberi maf'ul bih yang kedua. Begitu. Karena demikian yashra'u fi dirasatihi itu adalah silatul mausul dari man, karena mannya adalah mausul. Baru setelah itu mulimman dijadikan sebagai maf'ul bih. Taja'alu yang menjadikan apa surah ijmaliyah man akan orang. Yashra'u yang memulai siapa man fi dirasatihi dalam mempelajarinya, memulai menjadikan maf'ul bih dari yang kedua dari taja'alu mulimman akan memahami bihi dengan ilmu tersebut. Oleh sebab itu pikiran kita harus sistematis. Kalau seandainya kita bertemu dengan isim mausul, lengkapi dulu silatul mausul dan aidnya, baru kita berpikir mahal i'rab yang lain. Ya, taja'alu butuh dua maf'ul. Maf'ul bih yang pertama man, ternyata mannya mausul. Jangan kesusu memberi maf'ul bih yang kedua sebelum mausulnya dilengkapi kebutuhannya. Apa kebutuhannya mausul? Silatul mausul dan aid. Baru setelah yashra'u yashra'u fi dirasatihi sebagai silatul mausul sudah dilengkapi, ya sudah, selanjutnya mulimman itu adalah dijadikan sebagai maf'ul bih kedua dari taja'alu. Yang selanjutnya adalah kata-kata cepat-cepatan fi bayani mabadi'ihi. Diperhatikan di situ ada jar majrur jatuh setelah isim nakirah. Jar majrur dan dhorof itu syibhul jumlah pikiran kita. Kalau jatuhnya setelah isim nakirah, maka dia dijadikan sebagai naat yang syibhul jumlah. Kalau jatuh setelah isim ma'rifat, maka dia dijadikan sebagai hal dari hal yang syibhul jumlah. Jadi bimuqaddimatin fi bayani mabadi'ihi, kata-kata fi bayani mabadi'ihi itu adalah merupakan jarun wa majrurun, jatuh setelah muqaddimatin yang itu adalah merupakan isim nakirah. Karena demikian maka dia ditentukan sebagai naat yang syibhul jumlah. Sing terakhir adalah kata-kata al-ihda asyrata, insyaallah ini yang kalau di sini al-ihda asyara biasanya 11 itu. Bagaimana? Kalau seandainya kita mau memakrifatkan adat murakkab, maka yang dimakrifatkan adalah penggalan yang pertama atau sadrul murakkabnya. Kalau seandainya kita mau memakrifatkan adat murakkab, maka yang dimakrifatkan adalah penggalan yang pertama atau sadrul murakkabnya. Kalau seandainya kita mau memakrifatkan adat mudhaf bukan adat murakkab, maka seperti biasanya penggalan yang kedua yang kemudian dimakrifatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Silahkan belajar ya. Ayo silahkan belajar.